warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya Laila Wulandari dan teman saya Nur Hasanah dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Lampung. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kata benda atau nomina. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan pengertian nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya rumah, batu, binatang, api, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, dan kemanusiaan. Nomina juga dapat kita lihat dari tiga segi. Yang pertama, dari segi semantis. Nomina dari segi semantis merupakan nomina yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau juga semua benda dan segala yang dibendakan. Yang kedua, dari segi sintaksis. Nomina dari segi sintaksis yaitu nomina menduduki posisi sebagai subjek, objek, atau juga pelengkap pada kalimat yang predikatnya itu verba, tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak, dan juga biasanya dapat diikuti oleh adjektif, baik itu secara langsung maupun dapat juga diantarai oleh kata yang. Yang ketiga, dari segi bentuk. Dari segi bentuk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, nomina dasar. Nomina dasar merupakan salah satu bentuk nomina yang hanya terdiri atas satu morfem, dan juga bisa dibagi menjadi nomina dasar umum dan juga nomina dasar khusus. Yang kedua, nomina turunan. Nomina turunan ini merupakan salah satu bentuk nomina yang diturunkan yang melalui proses afiksasi, perulangan, atau juga pemajemukan. Ciri-ciri dan karakteristik kata benda. Yang pertama, bisa diperluas. Ciri yang pertama dari nomina adalah bisa diperluas, yakni diperluas makna dari kata yang digunakan. Umumnya diperluas dengan menambahkan kata hubung atau konjungsi seperti kata yang, dan kemudian diikuti oleh kata sifat. Berikut contohnya. Baiklah, di sini contoh bisa diperluas. Ciri yang pertama tadi yaitu saya memiliki kalimat sepeda yang cantik. Pada kalimat sepeda yang cantik ini, sepeda berkedudukan sebagai nomina. Kata yang berkedudukan sebagai penghubung, sedangkan kata cantik berkedudukan sebagai kata sifat. Jadi pada kalimat sepeda yang cantik ini sudah memenuhi syarat bisa diperluas karena sudah memiliki kata penghubung yang. Pada contoh yang kedua, ada kalimat bunga yang harum. Pada kata bunga, dia memiliki kedudukan sebagai nomina. Pada kata yang berkedudukan sebagai penghubung, dan kata harum berkedudukan sebagai kata sifat. Pada kalimat yang kedua ini, dia juga sudah memenuhi syarat ciri bisa diperluas karena sudah memiliki kata penghubung yaitu yang. Ciri yang kedua dapat diingkarkan. Nomina juga memiliki ciri khas bisa diingkarkan atau ditolak kebenarannya dengan menambahkan kata bukan. Hanya saja nomina tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak, sehingga tidak pernah dijumpai kata tidak ditempatkan di depan nomina tersebut. Berikut ini contohnya. Contoh ciri yang kedua dapat diingkarkan dengan kata bukan. Misalnya, di sini ada kalimat bukan saya, bukan mereka, bukan ahlinya.
Kenapa menggunakan kata bukan, tidak menggunakan kata tidak, misalnya tidak saya, tidak mereka, ataupun tidak ahlinya? Karena pada syaratnya itu dia dapat diingkarkan dengan kata bukan. Jika memakai kata tidak, sepertinya kurang tepat. Tidak saya, tidak mereka, tidak ahlinya. Sepertinya ini kurang tepat. Jadi dia menggunakannya dengan kata bukan. Ciri yang ketiga yaitu bisa sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Nomina atau kata benda juga bisa berperan sebagai subjek, objek, maupun pelengkap dalam suatu kalimat ketika terdapat kata kerja atau verba. Maksudnya adalah ketika ada satu nomina dan diikuti kata kerja, maka bisa diakhiri dengan nomina juga. Berikut ini contohnya. Ciri yang ketiga bisa sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Nah, contohnya, pemerintah Kabupaten Klaten membangun jembatan. Pada kata pemerintah kabupaten ini dia menduduki sebagai subjek. Sedangkan pada kata jembatan dia menduduki sebagai objek. Jadi, seperti syarat yang di atas bisa sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Di sini dia bisa sebagai subjek dan objek dalam satu kalimat. Yang kedua, Paman Husein mencarikan kakak pekerjaan. Pada kata Paman Husein ini dia sebagai subjek, dan pada kata pekerjaan dia sebagai pelengkap. Sudah memenuhi syarat di atas sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Pada kalimat yang kedua ini ada subjek dan pelengkap. Yang ketiga, Talita membeli jambu air. Kata Talita menduduki sebagai subjek dan jambu air menduduki sebagai objek. Sudah memenuhi syarat yang di atas, yaitu sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Dalam kalimat ketiga ini dia ada subjek dan objek. Ciri yang keempat bisa mengalami reduplikasi. Nomina juga bisa mengalami reduplikasi dalam suatu kalimat, yakni menjadi kata ulang. Namun maksudnya adalah menyatakan bentuk jamak atau jumlah lebih dari satu dari nomina tersebut. Berikut ini contohnya. Ciri yang keempat yaitu bisa mengalami reduplikasi. Contohnya pada kata mobil-mobil. Mobil-mobil ini mengalami reduplikasi. Kenapa? Karena di sini ada pengulangan kata, yaitu mobil-mobil. Pengulangan kata ini memiliki arti jamak, yaitu memiliki arti lebih dari satu, yaitu ada banyak mobil. Jadi kata mobil-mobil ini memiliki arti ada banyak mobil. Yang kedua, pintu-pintu. Pintu-pintu ini mengalami reduplikasi karena terdapat pengulangan kata. Pengulangan kata ini mengartikan jamak, yaitu ada banyak pintu. Pintunya ada banyak ya. Jadi pintu-pintu ini memiliki arti ada banyak pintu. Yang ketiga ini ada rumah-rumah. Rumah-rumah ini juga mengalami reduplikasi karena kata rumah dan diulangi lagi dengan rumah yang memiliki arti jamak, yaitu ada banyak rumah. Ciri yang kelima bisa mengalami pemajemukan. Ciri ini mengalami proses pemajemukan, yakni menjadi kata majemuk, namun tetap dipahami sebagai nomina. Misalnya, bawah tanah, peran serta, tumpang tindih, dan lain sebagainya. Nah, dari segi ciri-ciri, memang nomina ini memiliki banyak sekali poin yang membuatnya sering digunakan. Sebab sekali lagi, nomina bisa dikembangkan dengan menambahkan
sejumlah jenis kata lain sebagaimana yang dijelaskan di atas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Laila, yaitu kata benda. Kata benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar yaitu kata benda yang hanya memiliki satu morfem. Contohnya, air, gelas, Palembang, kami, kakak, dan sebagainya. Selanjutnya, kata benda turunan. Kata benda turunan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata benda berimbuhan. Contohnya, pelabuhan, kementerian, perusahaan, dan lainnya. Yang kedua, kata benda bereduplikasi. Contohnya, pepohonan, rumah-rumah, mobil-mobilan, buku-buku, dan lainnya. Yang ketiga, kata benda yang berasal dari berbagai kelas karena proses. Yang pertama, berverbalisasi. Contohnya, pengembangan, pendidikan, ketertarikan, keterbukaan, dan lainnya. Selanjutnya, deadjektivalisasi. Contohnya, petinggi, keseriusan, kematangan, dan lainnya. Dan yang terakhir, denumeralisasi. Contohnya, kesatuan, persatuan, keseluruhan, dan lainnya. Dan kata benda turunan yang terakhir yaitu kata benda yang mengalami proses pemajemukan. Contohnya, ganti rugi, uang muka, tatar tertib, semifinal, dan lainnya. Itulah tadi kata benda berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, kata benda berdasarkan wujudnya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata benda konkret, yaitu kata benda yang wujud fisiknya terlihat. Contohnya, ayah, kertas, buku, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kata benda abstrak, yaitu kata benda yang wujud fisiknya tidak terlihat. Contohnya, persatuan, kebersamaan, dan lainnya. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan tentang kata benda atau nomina. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.